Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang saya hormati Ustadz Harsyah Bahtiar yang bersama-sama kita pada sore hari ini. Yang saya hormati juga sejawat rekan-rekan saya Fakultas Kedokteran angkatan 2013 yang bersedia mengikuti silaturahim dan kajian pada sore hari ini. Yang pertama-tama dan selalu paling utama, mari kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat dan berkahnya lah kita kemudian mampu dikumpulkan walaupun melalui Zoom pada sore hari ini untuk kita bersama-sama mendengarkan kajian, menambah wawasan kita, sekaligus bersilaturahim. Karena kita sudah lama mungkin terhalang oleh pandemi, kesibukan masing-masing, ada yang mungkin sudah bekerja. Kedua, selalu tak lupa kita sampaikan salawat serta salam kita kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Atas perjuangannya lah kita kemudian mampu mengenal Islam, mengenal nikmatnya iman hingga pada hari ini. Ya mungkin saya perkenalan dulu, nama saya Ahmad Yasin. Saya diminta tolong sama teman-teman untuk kemudian menjadi moderator pada sore hari ini pada kajian serta silaturahim acara Fibrodektin pada sore hari ini. Yang kita mungkin masuk pada acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutnya, untuk keberkahan acara kita, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Saudara Andi Firjatullah. Falyatafadhol mashkuran. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الناس وبينات هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Terima kasih kepada Saudara Firja yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke acara inti kita, kajian Islam fibronektin dengan tema puasa dan perannya dalam membentuk dokter yang bertakwa. Sebelum masuk kepada acara inti, saya perkenalkan dulu pemateri kita pada sore hari ini. Nama lengkap Ustadz Muhammad Harsha Bakhtiar LCMA. Tempat tanggal lahirnya Ujung Pandang, 31 Januari 1992, alamat Jalan Raya Pendidikan Blok G3 nomor 34 Makassar, Sulawesi Selatan. Riwayat pendidikan pertama beliau adalah lulusan TK Al Hidayah, SD Labuang Baji. SMP dan SMA beliau diselesaikan di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Kemudian S1-nya beliau merupakan alumni, S1 dan S2-nya merupakan alumni dari Universitas Islam Madinah, Fakultas Syariah. Kemudian S3-nya beliau sekarang di Universitas UIN Alauddin Makassar. Beliau ini merupakan seorang penulis. Ada buku beliau yang berjudul Buku Belajar Islam Melalui 40 Hadis-Hadis Nawawi. Kemudian aktivitas beliau sekarang adalah dosen STIBA Makassar. Mungkin itu perkenalan singkat untuk pemateri kita pada sore hari ini. Langsung saja kita masuk kepada acara inti kita, yaitu materi. Kepada Ustadz Harsha Bakhtiar, waktu dan tempat dipersilahkan. Fadhol masykuran. Ya, terima kasih Dr. Ahmad Yasin. Sudah dokter ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazanata sahlata idza syi'ta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu dokter yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini senang sekali rasanya kita bisa bertemu di dalam kajian ini, kajian Islam. Tentunya ini tak lepas dari karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di tempat ini di dunia, Allah mengumpulkan kita lagi bersama-sama di surganya kelak di hari kiamat. Yang kedua, sholat dan taslim. Tak lupa saya ajak diri saya dan kepada para teman-teman sekalian untuk kita junjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah nabi dan teladan kita semuanya. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruh keluarga Fibronectin yang telah memberikan saya kesempatan untuk kita saling sharing, saling berbagi pada sore yang berbahagia ini. Semoga amalan kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, judul kita pada hari ini adalah puasa dan perannya membentuk dokter yang bertakwa. Seorang dokter itu wajib untuk bertakwa. Kenapa? Karena khususnya yang kita semua yang ada di sini, kita ini seorang yang beriman. Ya, saya rasa semua yang hadir di sini adalah seorang muslim, bukan begitu, Ustadz Ahmad Yasin, Pak Dr. Ahmad Yasin? Ya, saya rasa semua kita orang yang beriman. Juga tadi saya mendengar bacaannya Dr. Andi Firjatullah. Ini luar biasa ternyata bacaannya. Apa namanya, tajwidnya dan nadanya itu sangat luar biasa. Dr. Andi Firja ini sudah berapa istrinya, Pak Dr. Ahmad Yasin? Hah? Ya, ini mana Dr. Andi Firja? Alumni pondok ya? Om Firja jawab. Alumni madrasah, Ustaz. Madrasah ya? Iya. Masya Allah. Sangat beruntung ini madrasah istri. sama Fajrin Antan. Fajrin Adnan di Iya. di Insan Cendekia Gorontalo. Iya. Masya Allah. Ya. Sudah ada istrinya nih, Dr. Andi? Belum, Ustaz. Ya. Ini mestinya nih, ya masih banyak ini fibro ini yang belum kayaknya bisa apa namanya, ya istilahnya dibaku ambilkan lah. Luar biasa kan kalau punya suami yang bagus bacaan Qur'annya. Ya. Meskipun hidup susah, tapi kalau dengar Al-Quran itu jadi tenang hati. Ya, seperti itu ya. Jadi kembali lagi bahwa seorang dokter itu harus bertakwa. Ya, karena dokter, khususnya kita yang ada di sini, itu muslim semua, orang beriman semua. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Jadi ketakwaan itu wajib bagi semua orang yang beriman. Wajib bagi saya, wajib bagi para dokter seperti antum semua yang ada di sini, wajib bagi pengacara, wajib bagi presiden,
wajib bagi menteri, wajib bagi orang kaya atau orang fakir, semua wajib untuk bertakwa kepada Allah SWT. Jadi ini adalah sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap orang yang beriman. Bahkan bukan kepada orang beriman saja, manusia seluruhnya itu diperintahkan oleh SWT untuk bertakwa. Jadi orang kafir juga itu wajib untuk bertakwa. Karena mohon maaf, orang kafir juga manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum." Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini itu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidaklah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dokter itu sangat wajib sekali untuk memiliki ketakwaan. Kenapa? Kalau dokter tidak bertakwa, bisa jadi ia membunuh pasiennya. Betul ya, Dokter Ahmad Yasin ya. Kalau seandainya saya masuk rumah sakit, ya, mestinya cuma disuntik pakai suntik biasa, infus biasa. Ya. Tapi karena Dokter Ahmad Yasin ini tidak memiliki ketakwaan, akhirnya cairan suntik mati dikasih masuk di infus saya. Nah, saya bisa mati. Ya, ini jadi penting sekali bagi seorang dokter itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, itu bisa mencelakakan manusia. Bisa mencelakakan manusia. Jadi dokter itu wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa Ramadan. Kita saat ini teman-teman sekalian berada di bulan puasa. Dan kita semua berpuasa lillahi ta'ala. Kita beribadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini bagaikan madrasah. Jadi madrasah yang memiliki visi dan misi. Kita kan kalau masuk universitas, ya, fakultas kedokteran, ya pasti ada visi dan misinya. Kalau visi dan misi Fakultas Kedokteran Unhas itu menciptakan ya dokter yang visi misinya, dokter yang beriman, bertanggung jawab, amanah dan seterusnya. Pasti ada visi misinya. Begitu pula dengan puasa Ramadan, ada visi misinya juga. Karena dia bagaikan madrasah, ingin menciptakan alumni-alumni yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Fakultas Kedokteran itu ingin menciptakan alumni-alumni dokter yang baik, amanah, mahir, handal, dan seterusnya. Nah, di dalam sebuah madrasah, itu pasti ada pelajaran. Dalam Fakultas Kedokteran itu ada pelajaran-pelajarannya. Ya, ada pelajaran di kedokteran? Ya, ada anatomi tubuh ya manusia. Kemudian ada pelajaran apa lagi ya? Saya kurang paham ya. Meskipun keluarga dokter, tapi ya tidak paham, terlalu banyak paham tentang kedokteran. Ya, ada pelajaran-pelajaran yang dipelajari sehingga bisa menjadi alumni dari fakultas kedokteran tersebut, alumni yang handal, dokter yang baik dan seterusnya. Begitu pula dengan puasa Ramadan ini. Ini adalah madrasah, tujuannya menciptakan alumni yang bertakwa. Untuk sampai menjadi alumni yang bertakwa ini ada nilai-nilai, ada pelajaran-pelajaran dari puasa Ramadan. Maka apakah nilai-nilai yang ada di balik tersebut, kita akan bahas insya Allah secara rinci. Kemudian jadi ada nilai-nilai yang ada di dalam bulan puasa Ramadan, di puasa Ramadan untuk menciptakan orang yang bertakwa. Jadi ketika kita puasa ini sebenarnya ada nilai-nilai dan pelajaran yang kita sedang petik, firmankan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba, menjadi orang yang bertakwa. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sangat jelas, puasa Ramadan itu tujuannya untuk menciptakan orang-orang yang bertakwa. Jadi ada nilai-nilai yang dengan puasa Ramadan kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Lalu kemudian apa nilai-nilai yang bisa kita petik dari puasa Ramadan ini? Apakah untuk sampai kepada predikat takwa nanti setelah kita puasa Ramadan ini, setelah selesai bulan suci Ramadan ini, apakah nilai-nilai puasa yang bisa menyampaikan kita kepada ketakwaan ini hanya sekedar menahan lapar dan dahaga? Kita kan puasa, kita tahan lapar dan dahaga. Apakah hanya sekedar ini pelajaran atau nilai yang ada dalam puasa untuk menyampaikan kita kepada ketakwaan? Kita katakan tidak. Di balik itu lebih banyak lagi nilai-nilai yang lebih agung yang bisa menyampaikan kita kepada ketakwaan. Lalu apakah nilai-nilai yang ada di balik puasa Ramadan yang kita lakukan, sehingga dengan nilai ini bisa menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa, sebagai dokter yang bertakwa, sebagai dosen yang bertakwa, sebagai pengacara yang bertakwa, sebagai guru yang bertakwa, dan seterusnya dan seterusnya. Nilai yang pertama, teman-teman sekalian, itu adalah nilai keikhlasan. Jadi nilai dari puasa Ramadan yang sangat agung yang kita petik untuk menjadi bekal kita sebagai untuk menjadi sebagai orang yang bertakwa, itu adalah yang pertama adalah keikhlasan. Ikhlas itu artinya melakukan segala ibadah amalan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ikhlas. Ketika kita puasa, maka kita tidak berpuasa kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini itu adalah ibadah yang tidak bisa dipamerkan, tidak bisa disombongkan. Coba antum upload di Facebook atau di media sosial, Instagram dan seterusnya, antum upload foto, tidak ada tahu antum puasa atau tidak. Ya. Berbeda dengan misalnya sholat, ya antum upload foto, ya, sholat, Bismillah, sholat dulu, sholat Isya. Ini bisa dipamerkan, bisa disombongkan, atau istilah agamanya riya. Jadi ikhlas itu lawannya riya. Kalau ikhlas itu melakukan amalan semata-mata karena Allah, kalau riya itu karena manusia, ingin dipuji oleh manusia. Nah, ketika kita berpuasa, maka kita tidak berpuasa kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa ini ibadah menahan gerakan. Tidak ada gerakan yang kita lakukan sehingga kita bisa memamerkan kepada orang lain, tidak ada. Ya. Kecuali kalau memang ya dia dengan sengaja dia bilang, saya lagi puasa, dia katakan itu. Tapi kalau tidak ada seperti itu, tidak ada orang tahu. Ya. Maka orang yang Subhanahu wa taala. Adapun ibadah-ibadah lain, ada kemungkinan bagi kita untuk memamerkannya, seperti sholat, kemudian haji, sedekah. Ini apalagi di zaman medsos ini ya. Ini sangat mudah bagi kita untuk meruntuhkan dan menjadikan amal kita sia-sia. Karena apa? Berbuat itu karena ingin dipuji oleh manusia. Ini bahaya, teman-teman sekalian. Kebaikan itu harus diniatkan lillahi ta'ala. Ibadah itu harus lillahi ta'ala. Kalau tidak lillahi ta'ala, karena ingin dipuji manusia supaya banyak like-nya, viewer-nya, ya, dan subscriber-nya. Nah, maka ini sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterimanya semua amalan kebaikan itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Kalau misalnya ada seorang dokter yang Masya Allah ya, membantu pasiennya, kemudian membayarkan misalnya tagihannya dan seterusnya, ini amalan yang sangat baik. Kalau diniatkan ikhlas karena Allah, Masya Allah. Jangan sampai ini amalan inilah yang menjadikan dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau diniatkan riya karena manusia, apalagi sampai di tes jaringannya jelas
Iya, Cek. jelas Ustaz. Sudah jelas kan. Tadi sempat putus ya? Sempat suara saja. Oh iya, suara saja ya. Yang penting ada suaranya ini yang penting. Ya, saya ganti jaringan dulu. Bismillah. Ya, tes. Masuk lagi. Sudah ya? Oke, Sampai. sudah masuk. Ya. Saya harus 2 jaringan ini supaya tidak hilang. Ya, jadi kembali lagi kalau ada seorang dokter misalnya membantu pasiennya dan seterusnya, ya, dia lakukan ikhlas, maka seperti yang kita katakan tadi, bisa jadi itu menjadi amalan yang memasukkan dia ke dalam surga. Tapi kalau dia melakukan hal itu karena ingin dipuji oleh manusia, kemudian apalagi mungkin dia punya akun YouTube ya atau TikTok mungkin. Nah, ini kan banyak juga dokter-dokter yang punya TikTok. Ya, meskipun saya sendiri tidak punya TikTok. Ya, supaya banyak viewernya, banyak ininya sebagainya, maka bukan ikhlas karena Allah, maka ini menjadi sia-sia. Mungkin manusia memuji dia, tapi sayangnya kita ini kan di dunia ini hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali teman-teman sekalian kalau hidup kita di dunia ini hanya untuk mendapatkan pujian manusia. Sayang. Kenapa? Karena di akhirat yang membalas kita dengan surga dan neraka itu adalah Allah, bukan manusia. Seperti itu. Jadi seorang dokter ya, dengan ibadah puasa ini kita bisa memetik nilai keikhlasan. Ya subhanallah. Dokter itu sangat peluang membuat kebaikannya sangat besar sekali. Bayangkan ada orang gawat darurat lalu kemudian ditolong. Ini ibadah yang sangat besar ini. Ya, kalau seandainya diniatkan ikhlas karena Allah ini luar biasa sekali. Ya, maka ini pelajaran yang paling penting bagaimana kita ini ikhlas dalam segala amalan kita. Apalagi mungkin di Indonesia ini ya, kita tahu sistem kedokteran dalam masalah, mohon maaf, masalah gaji misalnya. Bisa jadi apa yang diberikan tidak sesuai dengan amalan yang kita lakukan yang begitu berat. Nah, ternyata setelah terima gaji, ternyata tidak seperti ekspektasi kita. Kita kuliah bayar begitu banyak dan seterusnya. Ketika sudah menjadi dokter, ya mungkin kemudian hari kita akan dapatkan upah yang kita dapatkan tidak sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Nah, maka kembali lagi niatkan saja lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ikhlas itu semua jadi mudah. Tidak susah hidup kalau orang ikhlas. Nah, sudah ikhlaskan. Seperti itu. Jadi ini nilai yang paling agung dan yang paling utama daripada ibadah puasa. Kemudian yang kedua adalah nilai mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam mengikuti sunnah Nabi itu adalah jalan keselamatan. Kita semua ini mau selamat dunia akhirat. Jadi sekali lagi kita muhasabah, kita ini sibuk dengan dunia. Kadang-kadang saking sibuknya kita dengan dunia ini, kita lupa akhirat. Padahal ya, kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jalan keselamatan di dunia dan akhirat itu adalah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita puasa ini, sejatinya kita sedang mengikuti sunnah Nabi, ajarannya Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita puasa, dan kita ketika puasa mengikuti ajarannya Nabi. Seorang yang puasa itu misalnya dia akan berbuka puasa di waktu yang telah diajarkan oleh Nabi, yaitu ketika maghrib datang, matahari terbenam. Saya rasa tidak ada yang mau berbuka puasa di jam 4 sore misalnya. Karena kenapa? Kalau ditanya, wah ini belum waktunya. Nah, kenapa belum waktunya? Karena Nabi mengajarkan buka puasa itu ketika azan maghrib berkumandang atau matahari terbenam. Jadi sejatinya kita puasa ini sedang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita makan sahur, kemudian menahan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kita ini sedang mengikuti sunnah Nabi. Dan dalam mengikuti sunnah Nabi itu adalah jalan keselamatan. Teman-teman sekalian, mengikuti jalan para nabi dan rasul itu adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Setiap sholat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ini jalan yang lurus.
Jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi dan rasul. Inilah jalan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan yang sesat, dianggap sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya nabi dan rasul ini adalah jalan keselamatan dunia dan akhirat. Sudah banyak teman-teman sekalian umat manusia yang hidup sebelum kita. Mereka memilih, banyak di antara mereka yang memilih menyelisihi jalan para nabi dan rasul. Apa akibatnya? Akibatnya kebinasaan. Kebinasaan. Firaun misalnya, sampai pada tingkat mungkin istilah kita peradaban materi yang luar biasa, bisa membangun piramida, ya kemudian peradaban Mesir kuno yang katanya begitu canggih. Ya, tapi memilih untuk menyelisih jalan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya apa? Akhirnya Allah tenggelamkan dia di lautan. Ya, jadi materi duniawi itu, teman-teman sekalian, itu kalau tidak dibarengi dengan mengikuti jalan Nabi, ketakwaan dan seterusnya, keikhlasan, itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bernilai. Yang bernilai di sisi Allah adalah bagaimana seorang hamba itu taat mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Jadi ketika kita berpuasa ini sejatinya kita sedang mengikuti jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini jalan keselamatan di dunia dan tentunya di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, ketika kita berpuasa ada nilai kejujuran. Tidak ada yang tahu kita puasa atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala dan diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri. Dan saat ini kita sangat krisis yang namanya kejujuran. Kayaknya orang itu saat ini sangat mudah untuk berbuat kebohongan, hoax dan sebagainya. Makanya banyak fitnah ya di tengah-tengah manusia, apalagi di masyarakat Indonesia saat ini. Kenapa? Kayaknya wah banyak sekali fitnah ya, atau banyak cobaan, kayaknya tidak tenang hati ini. Kenapa? Karena banyak orang kehilangan kejujuran. Kehilangan kejujuran dan gemar membuat dusta, hoax dan sebagainya. Kita ini ketika kita puasa kita jujur. Tidak ada yang tahu kita puasa atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kejujuran itu akan menyampaikan kepada yang namanya kebajikan. Alaikum bisidqi, kata Nabi SAW, bagi kalian untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya jujur itu akan menyampaikan kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebajikan itu akan menyampaikan kepada surga. Dan sebaliknya Nabi SAW mengatakan iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dengan yang namanya dusta, bohong. Wa innal kadzib yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kebohongan itu akan menyampaikan kepada yang namanya kefajiran atau keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya keburukan itu akan menyampaikan kepada neraka jahanam. Jadi ini teman-teman sekalian ya, ketika kita puasa kita mengambil nilai kejujuran. Dan dokter itu wajib sekali untuk jujur. Wajib sekali untuk jujur. Karena kalau tidak jujur bisa mencelakai manusia, seperti yang tadi kami sampaikan. Ya. Coba kalau seandainya saya cuma sakit, ya sakit pilek biasa saja, ya. Tapi kemudian dokter ini ya karena ingin meraup untung sebanyak-banyaknya, ya akhirnya dia katakan, wah ini bapak ini nauzubillah ya, bapak ini sakit kanker. Wah, ini kan bahaya ini ya kalau tidak jujur ini. Ya bisa mencelakai. Dokter ini paling wajib untuk jujur. Paling wajib. Tidak boleh dokter itu mohon maaf dusta, bohong dan sebagainya. Ya, karena bisa mencelakai manusia. Bayangkan kalau kita celakai manusia, bagaimana dosa kita di akhirat nanti? Bagaimana pertanggungjawaban kita di akhirat? Dan seorang pasien itu tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Kalau pasien dibilang beli obat ini, beli, akan dibeli sama pasien. Ya, meskipun mungkin yang dia katakan itu obat racun, obat yang untuk membuat mati. Ya, kalau dokter bilang ke pasien beli ini, akan dibeli. Bayangkan kalau seorang dokter itu tidak jujur, nah, bisa banyak terjadi
kematian, ya kecelakaan di tengah-tengah manusia. Dokter itu bagi saya itu sama fungsinya dengan, mohon maaf, para dai. Ya. Jadi sama-sama kalau dai dan dokter itu tidak jujur, nah ini berbahaya. Coba seorang dai berbohong, ya, itu mencelakakan manusia. Bisa sampai masuk neraka jahanam kalau misalnya seorang dai itu bohong. Dia katakan ini jalan keselamatan, ternyata itu jalannya setan. Nah, orang yang mendengar cuma, oh ini kan ustaz pakai peci dan sebagainya. Bahaya. Nah, begitu pula dengan dokter. Ya, dokter itu harus jujur, kalau tidak bisa mencelakakan manusia. Maka ini nilai yang sangat agung juga daripada yang namanya puasa. Kemudian yang selanjutnya, nilai dari puasa adalah nilai mensyukuri nikmat. Ketika kita puasa ini kita menahan dari makanan-makanan yang selama ini, Masya Allah, kita makan dengan begitu nikmatnya. Kita minum dengan begitu enaknya. Apalagi alhamdulillah ini rata-rata kalau dokter itu ekonominya di atas rata-rata ya. Jadi ya kayak makan pizza, kemudian suki, kemudian makan apa lagi ya, juga makannya dokter-dokter itu sushi ya. Ini ya yang mahal-mahal. Alhamdulillah ya, dokter-dokter ini bisa beli. Ya, tapi saudara-saudara kita yang ekonominya di bawah, nah ini tidak bisa. Ya, bahkan kadang-kadang mereka puasa meskipun bukan di bulan suci Ramadan. Ya, bukan karena mau puasa tapi memang tidak ada uang untuk beli makanan. Nah, ketika kita ini berpuasa, maka kita ini sejatinya kembali merenungi nikmat-nikmat yang selama ini Allah berikan kepada kita. Selama ini kita itu makan minum bukan karena uang yang kita miliki, teman-teman sekalian. Ya. Ini air ada di depan saya ini. Ya, ini bukan saya minum ya. Saya tidak tahu siapa yang colok ini di sini di meja ya. Nah, ini air ya. Ini ada di depan saya, tapi kenapa saya tidak bisa menikmati air ini? Karena Allah tidak mengizinkan saya. Jadi sejatinya saya makan dan minum itu bukan karena kemampuan saya, karena saya ini mampu, tapi Allah tidak izinkan. Ya, bukan juga karena uang saya, karena ini sudah ada di sini, sudah dibeli. Ya. Bisa saya minum, tapi kenapa saya tidak minum? Karena Allah tidak izinkan. Kenapa kita selama ini bisa makan dan minum? Itu semua karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi ini kembali mengingatkan kita bahwa nikmat selama ini yang kita nikmati itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hadis qudsi dikatakan oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullukum ja'iun. Setiap dari kalian ini berada dalam kelaparan, illa man at'amtuhu, kecuali yang aku berikan makanan. Jadi semua kita ini mau dokter kaya atau miskin, ya atau pertengahan, fakir, kaya, itu semua nikmat ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalnya kita semua ini dalam keadaan kelaparan. Tapi karena Allah memberikan nikmat itu, Allah memberikan kita makanan dan minuman, Allah mengizinkan kita untuk merasakan nikmat tersebut, akhirnya kita bisa merasakan. Mungkin selama ini di luar bulan suci Ramadan, di luar bulan puasa, kita ya lalai, kita lupa bahwa selama ini nikmat ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita lupa bersyukur. Kita lupa bersyukur. Ketika kita puasa, maka kita merefresh lagi nikmat ini, sehingga kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, di akhirat kelak penghuni neraka itu tidak bisa lagi makan dan minum. Penghuni neraka tidak bisa makan dan minum. Karena Allah tidak mengizinkan. Alhamdulillah kita di dunia ini Allah masih izinkan karena kita punya uang. Bukan karena kita punya uang, tapi Allah izinkan. Di akhirat kelak itu Allah tidak izinkan lagi. Ya, mohon maaf, di dalam Al-Quran itu Allah katakan, ya, penghuni neraka itu meminta setetes air kepada penghuni surga. Karena kehausan. Tidak ada minuman, kecuali air yang mendidih. Allah tidak izinkan lagi. Allah abadikan di dalam surah Al-A'raf, وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ. Penghuni neraka memanggil kepada penghuni surga, afidu alaina minal ma', berikan kami setetes air yang Allah berikan kepada kalian. Kami kehausan. Apa kata penghuni surga? Penghuni surga bisa saja kasih. Tapi mereka mengatakan innallaha harramahuma 'alal kafirin.
Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan ini. Tidak boleh kepada penghuni neraka, tidak boleh makan dan minum. Jadi kita mensyukuri kembali teman-teman sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini dalam bentuk makanan dan minuman. Dalam bentuk makanan dan minuman. Dan kalau orang itu suka bersyukur, maka Allah tambahkan nikmatnya. Kalau kita bersyukur teman-teman sekalian, alhamdulillah teman-teman di sini banyak yang rezekinya itu di atas rata-rata. Kami tahu dari istri kami, masya Allah. Ya, kadang-kadang cerita wah ini begini-begini ya. Alhamdulillah itu disyukuri. Kalau kita bersyukur Allah tambah, Allah tambah. Ya, kalau kita bersyukur rumah tingkat 1, insya Allah bisa jadi rumah tingkat 2. Ya, kalau kita punya mobil 1, kita syukuri mudah-mudahan bisa jadi 2 mobilnya. Kalau kita punya istri 1, kita syukuri. Nah, maka ya bertambah kasih sayangnya. Ya, bertambah kasih sayangnya. Ini bahaya nih, ada istri saya di sini ya. Ya seperti itu. Ya, bertambah nikmatnya. Ya, bertambah nikmat hubungan kasih sayang antara suami istri. Intinya kalau bersyukur itu Allah tambah ya nikmatnya, Allah tambah nikmatnya. Seperti itu. Jadi ini teman-teman sekalian ya, pelajaran-pelajaran dari ibadah puasa. Tentunya masih banyak lagi, sebenarnya masih ingin kami lanjutkan, tapi mohon maaf, ya, kami ada agenda di sini, jadi belum bisa melanjutkan, dan mungkin apa yang kami sampaikan ini sudah mewakili sebagian besar dari nilai-nilai puasa. Ya, semoga dengan pelajaran dari ibadah puasa ini kita bisa menjadi orang bertakwa. Sekali lagi, takwaan itu wajib bagi kita semuanya, dan tidak ada tujuan utama kita hidup ini kecuali untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dunia itu melalaikan. Saya senang sekali nih sebenarnya bisa sharing dengan para dokter ya. Karena ya para dokter ini adalah tonggak umat juga. Ya, tonggak umat yang bisa memberikan banyak kebaikan kepada umat, dan kalau dokter-dokter kita semua bertakwa, maka insya Allah ya tenang kita punya negara, aman kita punya wilayah negara, dan seterusnya umat ini menjadi aman kalau dokter-dokternya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kami kembalikan kepada host. Ya, itu tadi materi dari Ustaz Harsha Bakhtiar. Masya Allah sekali materinya. Saya kira ada beberapa nilai yang bisa kita rangkum dari puasa Ramadan ini. Yang pertama ada nilai keikhlasan. Yang kedua adalah bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi. Yang ketiga adalah nilai kejujuran. Dan yang keempat adalah bagaimana kita kemudian bisa bersyukur atas segala nikmat yang kemudian Allah berikan kepada kita semua. Saya kira mungkin setelah materi, bagi teman-teman yang ingin memiliki pertanyaan atau ada sesuatu yang mau diceritakan, disampaikan kepada Ustadz, saya persilahkan baik langsung ataupun melalui chat. Mungkin saya bisa buka 1 atau 2 orang untuk bertanya. 1 atau 2 saja ya, kalau misalnya ada ya. 2 orang, misalkan ada yang mau bertanya silahkan, baik melalui chat ataupun mau bertanya langsung kepada Ustadz, dipersilahkan. Ya, Ada? mungkin kalau ada misalnya bisa yang lain ya, mungkin berkaitan dengan hal di luar puasa atau apa yang keseharian ya. Mungkin silakan kalau ada, kalau tidak ada ya. Ya. Ada teman-teman yang mau bertanya, saya kira mungkin banyak, ada pepatah orang bijak bilang manusia itu sebenarnya punya 3 hari. Hari di mana dia bertemu dengan orang yang lebih tinggi darinya adalah hari di mana mereka belajar. Hari di mana mereka bertemu dengan orang yang sama tingginya adalah mereka di mana saling mengingatkan, dan hari di mana manusia bertemu dengan orang yang lebih rendah darinya adalah hari di mana mereka mengajar ya. Saya kira pada kesempatan hari ini kita kemudian diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan orang ya Ustadz Harsha Bakhtiar ini. Beliau punya ilmu lebih di bidang agama, sempat juga menimba pendidikan di Madinah Al Munawwarah. Saya kira
bagi teman-teman yang punya pertanyaan, baik itu mungkin di luar puasa, ya silahkan bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz. 1-2 orang mungkin ya. Ada? Atau Dokter Firja mungkin, siapa tahu ada pertanyaannya. Dipersilahkan. Iya. Saya ada pertanyaan, Ustadz. Oh iya, silahkan. Ya, silakan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama mungkin itu dari surat Al-Baqarah tadi yang dibacakan dari ayat 183. Perintah berpuasa kan ditujukan untuk orang-orang yang beriman agar kalian bertakwa. Artinya menjadi orang yang bertakwa ini adalah sebuah tujuan yang diperintahkan bagi orang-orang yang beriman. Artinya ada perbedaan di antara orang yang beriman dan bertakwa. Nah, apa indikator orang dikatakan bisa bertakwa, Ustadz? Sementara kalau orang beriman kan ada indikatornya. Ya, kalau dalam hadis yang pernah diriwayatkan Imam Muslim kan dikatakan orang yang beriman itu yang 6 itu, Ustadz, yang kepada Allah, kepada Rasul dan lain-lain. Kemudian kalau orang bertakwa itu apa indikatornya, Ustadz? Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua, ini ada keluarga saya pernah mau datang ke dokter gigi, Ustadz, tapi dalam keadaan berpuasa. Terus dia tanyakan hukumnya mendatangi dokter gigi dalam keadaan berpuasa, dan saya juga belum tahu terkait hal itu. Apakah masih tetap dilanjutkan berpuasanya atau lebih baik ditunda dulu? Sementara kan kalau misalnya orang ke dokter gigi, terkadang kita dokter gigi biasa menggunakan obat-obat anestesi di gigi pasien, ataupun kadang kalau misalnya mencabut gigi kan ada perdarahan. Nah itu khawatirnya akan tertelan mungkin saat dalam keadaan berpuasa. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Andi Firja. Pertanyaan pertama, indikator ketakwaan. Pertama yang saya ingin garis bawahi bahwa orang beriman itu adalah orang yang bertakwa. Jadi tidak ada perbedaan ya antara orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu ya beriman, orang beriman itu ya bertakwa. Seperti itu. Jadi dia tidak ada sebenarnya perbedaan. Ada pembahasan ya tentang rukun Islam itu dan rukun iman di hadis Jibril ya. Ketika Nabi SAW ditanya tentang iman, maka Nabi menjawab iman kepada Allah dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya skip saja karena mungkin ini agak panjang, tapi yang ingin saya katakan bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang bertakwa, orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman. Nah, indikator ketakwaan itu apa? Orang yang bertakwa itu bagaimana diukur? Karena segala sesuatu itu ada indikatornya, betul sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Andi Firja. Kata para ulama, orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa melakukan kewajiban dan meninggalkan yang dilarang. Ini indikatornya ketakwaan. Jadi kalau misalnya kita diwajibkan sholat 5 waktu, kemudian kita lakukan, maka kita dikatakan ini insya Allah termasuk orang yang bertakwa. Ketika Allah melarang misalnya berzina, kemudian melarang mencuri dan seterusnya, maka lalu kemudian dia tinggalkan, maka ini indikator ketakwaan. Bisa dikatakan orang ini sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan puasa, bulan suci Ramadan dia berpuasa, dan puasa adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah lalu kemudian dia lakukan, maka ini indikator ketakwaan. Jadi ini indikator daripada yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua masalah dokter gigi ya. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah apa yang masuk ke dalam kerongkongan sampai ke dalam perut ini. Kalau dia ke dokter gigi lalu kemudian dicabut giginya, lalu kemudian tertelan itu giginya, ya maka ini ya membatalkan puasa, ya karena masuk ke dalam kerongkongannya. Tapi kalau dicabut giginya lalu kemudian dibuang, ya tidak masuk, ya maka ini tidak membatalkan puasa. Ya anestesi disuntik di gusinya, ya saya rasa tidak sampai tertelan lah itu kalau seperti itu ya. Kalau disuntik gigi kemudian sengaja dia telan itu anestesinya ya, seperti itu, maka intinya walau alam tetap saja ke dokter gigi ya, tidak apa-apa, tapi berhati-hati ya, berhati-hati jangan sampai menelan. Kalau ada rasa-rasa di air liur ya mau di apa itu memang tidak bisa dihindari ya, tapi ya sebisa mungkin itu jangan dimasukkan ya, kalau bisa kumur-kumur netralkan, selesai ya, selesai. Kecuali kalau kumur-kumur lalu kemudian ditelan juga airnya, ini batal puasanya, ini ya batal puasanya seperti itu. Walau alam bisawab. Mungkin saya mohon maaf saya cukupkan karena
saya harus berangkat ya, takutnya macet juga. Maka saya Oke. berterima kasih ya sekali lagi pada Dr. Ahmad Yasin dan teman-teman sekalian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa ada kajian-kajian selanjutnya yang kita lakukan. Ya, insya Allah tinggal hubungi saja ya istri saya. Ya, nanti kita kajian-kajian ya, insya Allah seperti itu. Barakallahu fikum. Terima kasih lagi saya ucapkan. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Demikianlah wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya tinggalkan kepada teman-teman mungkin mau silaturahim online dan sebagainya. Nah, selama ini jarang ketemu dan sebagainya, maka saya ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Harsha Bahtiar yang telah meluangkan waktunya pada kita pada sore hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, barangkali itu saja mungkin. Ya, silakan Ustaz. Syukran. Ya. Barangkali itu merupakanlah akhir dari sesi kajian pada sore hari ini. Saya sebagai moderator pertama-tama memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan selama berlangsungnya kajian hari ini. Mari kita tutup kajian pada sore hari ini dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.